Haleluya. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Kita boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Semua hakku untuk
Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada pada pagi hari ini karena kami merasa anugerah Allah melimpah dalam hidup kami. Kami yakin Engkau yang sudah menolong kami sampai pagi hari ini. Kami boleh berhadapan dengan Engkau. Kami berseru dan memanggil nama Engkau, karena Engkau yang melawati kami pagi hari ini. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan pagi hari ini, orang yang percaya memperkenankan hati Engkau. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami hanya berserah kepadamu. Engkau jamah kami semua dengan pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus membuka hati kami untuk selalu menerima kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-hambamu yang akan melayani dan bahkan kami yang percaya kepadamu. Urapan kuasa-Mu menyertai kami, biar Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan pekerjaan ini pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menerima berkat yang melimpah dalam hidup kami. Sebab itu dengan sukacita kami datang kepadamu. Karena kami percaya anugerah Allah Tuhan akan berikan dalam setiap kita yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan tetap mengurapi dengan pimpinan Roh Kudus. Pagi hari ini kami mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika kita datang ke tempat ini kita tidak memberikan salam satu dengan yang lain ya, karena memang situasi tidak mengizinkan. Tetapi tidak mengapa, kita tengok ya, kita lihat kanan kiri kita kasih salam corona ya, seperti begini orang bilang ya. Kita percaya kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Jalan bersama Dia selalu manis. Saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan terus menikmati kemanisan-kemanisan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mau bergoyang, silakan ya. Kita memuliakan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau berkata, jalan bersama Dia pasti
itulah yang termanis. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya kekuatan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Kuasa Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita bersyukur. Karena kita menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita mau lebih dekat, lebih setia lagi kepada Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu sangat di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menanam dan perisai di hidupku. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menanam dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tempat perlindunganku. Kau menanam dan perisai di hidupku. Mari wanita saja katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Imani setiap pujian ini bahwa Dialah sumber kekuatan. Dia menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Kami percaya Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak mampu, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Amin Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkaulah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kebahagiaan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap yang bernafas memuji, mengakukan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biar kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujian kami sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Mari biar isi hati Tuhan sendiri yang boleh ada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami jemaat untuk pagi hari ini Tuhan, menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, yang siap ditabur kebenaran firman-Mu. Dan benih firman itu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, sampai hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah seluas-luasnya untuk kami pagi hari ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Ya, di tengah masa pandemi ini banyak orang yang mengalami masa sulit ya, banyak orang yang mengalami krisis, kesulitan di mana-mana, tapi puji Tuhan ya, Tuhan minta pagi hari ini kita tetap bersuka cita. Amin ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang beri kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Firman Tuhan Bapak Gembala memberikan saya tema yang luar biasa, yaitu keindahan mengampuni Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu berapa banyak kita mendengar kata mengampuni Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ada 1 kali, 2 kali. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah mendengar kata mengampuni 3 kali? Angkat tangan. Ada? Oh, enggak pernah mendengar semua. Siapa yang pernah mendengar kata mengampuni 3 kali? Bisa angkat tangan? Iya. Mungkin Bapak ya, mungkin banyak yang malu ya. Mungkin kita sudah mendengar berkali-kali, mungkin puluhan kali, bahkan ratusan kali ya. Mungkin kita mengerti ya, bagaimana itu mengampuni. Mungkin kita ini sudah tahu bagaimana berapa kali kita harus mengampuni. 70 kali 7 ya. Kita mulai dari sekolah minggu sampai kita dewasa saat ini, saya nggak tahu berapa khotbah tentang pengampunan. Ini banyak kali diulang Bapak ya. Tema khotbah yang Bapak Gembala berikan ini bukan tema yang baru, tapi mungkin diulang berkali-kali. Mungkin kita sudah banyak mendengar, mungkin kita sudah banyak tahu, mungkin kita sudah banyak mengerti Bapak. Tapi berapa banyak kita sulit untuk melakukan Bapak. Tapi kita mau belajar pagi ini, Tuhan ingatkan. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu yang diulang-ulang, itu artinya apa? Sesuatu yang penting. Coba tirukan saya, sesuatu yang penting. 1, 2, 3, sesuatu yang penting. Segala sesuatu itu kalau diulang-ulang pasti penting. Karena Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa mengampuni itu sangat penting. Sekali lagi tirukan saya, mengampuni itu sangat penting. 1, 2, 3, mengampuni itu sangat penting. Berapa banyak kita menganggap mengampuni itu hal yang biasa, ya nggak penting. Ya kalau orang baik ya nggak apa-apa ya. Orang sabar itu ada batasnya. Kalau sudah keterlaluan, ya mana bisa kita bisa mengampuni, itu orang dunia. Karena itu firman Tuhan ajarkan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Ya puji Tuhan ya. Ini tema yang mungkin sering kita dengar, yang sering mungkin kita tahu ya, mungkin ratusan kali kita mendengar. Tapi berapa banyak kita sulit untuk melakukan Bapak. Tapi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Bapak Gembala berikan tema ada keindahan Bapak. Ada suatu berkat, ada sebuah janji Tuhan waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita Bapak. Percaya Bapak Ibu? Ya kita akan belajar pagi hari ini bersama-sama. Yang pertama next. Yang pertama, saat kita bisa mengampuni orang lain, firman Tuhan di sini katakan apa? Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kekuatan kita orang percaya terletak pada doa kita. Bayangkan kalau doa kita nggak pernah dijawab sama Tuhan. Artinya apa? Apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, artinya apa? Sia-sia. Pengiringan kita sia-sia. Bayangkan kalau Bapak, kalau doamu nggak pernah dijawab sama Tuhan, seperti engkau berdoa sama tembok Bapak. Engkau ngomong, kau teriak-teriak, tidak ada jawaban Bapak. Karena pagi hari ini Tuhan ingatkan ya, saat engkau tidak bisa mengampuni orang yang melukai hidupmu, yang mengecewakan hidupmu, yang mungkin pernah melecehkan hidupmu, mungkin pernah menghina hidupmu, mungkin pernah merugikan hidupmu, berapa banyak kita tidak bisa mengampuni. Saat engkau tidak bisa mengampuni, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita, doamu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Karena hal yang penting, hal yang prinsip, kenapa kita harus mengampuni. Jadi keindahan pertama saat kita mengampuni adalah doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Bapak Ibu. Bukan orang yang tiap minggu ke gereja, bukan orang yang semua ambil bagian yang melayani, Bapak Ibu. Tapi jaminan doa kita dijawab oleh Tuhan saat kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu. Di sini katakan di dalam Markus 11 ayat 25 katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.
Ini hal yang penting, firman Tuhan ajarkan hal yang paling dasar. Sebelum kita berdoa, ampunilah orang terlebih dahulu. Kalau engkau punya kepahitan, kalau engkau punya luka dalam hidupmu, kalau engkau punya kekecewaan, kalau engkau punya kemarahan, sebelum engkau berdoa, ampunilah terlebih dahulu. Ini Tuhan ingatkan berkali-kali. Sebelum kita berdoa, bahkan sebelum kau bawa persembahan, kau teringat sesuatu akan saudaramu, firman Tuhan katakan apa? Tinggalkan persembahan itu, berdamai dulu dengan saudaramu, baru kau bawa persembahanmu. Karena itu begitu pentingnya pengampunan ini sampai Tuhan ulang itu berkali-kali, Bapak Ibu ya. Di sini katakan apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Mau Bapak Ibu? Rindu pagi hari ini doamu dijawab oleh Tuhan? Ampuni Bapak Ibu. Gak mudah Bapak Ibu untuk mengampuni Bapak Ibu ya. Saya mau sedikit share Bapak Ibu ya. Di masa sulit ini, apalagi di masa sulit ini ya, nggak mudah untuk mengampuni ya. Saya punya bos ya, bos saya dulu di Jakarta, dulu baik dengan saya ya. Saya kalau datang itu dijamu, dijemput ya, kasih makan yang enak ya. Saya dikasih tempat VIP, bahkan VVIP, bisa dijemput, bisa diantar. Kalau saya nggak bisa pulang, diantar, dipesankan pesawat. Ya, dikasih makan yang paling enak. Kepengen apa? Makan apa Pak Hendri? Waduh, baiknya luar biasa sama saya Bapak. Karena omset saya banyak Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu, waktu saya pertama kali datang Bapak Ibu, orang banyak sekali nggak menghargai saya Bapak Ibu. Karena saya kalau ke Jakarta cuma pakai sandal jepit, pakai pakaian yang jelek-jelek gitu Bapak Ibu ya. Biar orang nggak tahu Bapak Ibu. Kalau kerjaan saya memang manajer Bapak Ibu ya. Akhirnya kalau saya datang Bapak Ibu, saya nggak dipersilakan duduk. Di Jakarta pertama kali setor saya nggak kasih tempat duduk, itu duduk di lantai Bapak. Ya nggak apa-apa, orang desa. Yang penting saya punya Tuhan, saya nggak dihargai manusia nggak apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, yang menghargai hidup saya Bapak. Ya puji Tuhan Bapak. Akhirnya saya setor sedikit, suatu saat dia tahu setoran banyak. Saya langsung Bapak, coba Pak, selamat pagi, mari masuk, saya dikasih ruang VVIP, mungkin dijemput sama Mercy. Gara-gara apa? Uangnya banyak, setorannya banyak. Dulu waktu setorannya sedikit, ketemu aja kasih duduk enggak Bapak. Bahkan saya namu ke bos saya Bapak, suruh masuk aja enggak, yang keluar cuma anjingnya, kuk, enggak dibuka-bukai. Tapi begitu tahu setoran saya banyak, mari Pak, monggo silakan. Waduh, dijamu, dilayani, kasih makan, manusia gitu biasa Bapak. Baik sama saya apa Bapak yang? Saya terkejut saat ini di masa sulit ini Bapak. Akhirnya bos saya dia datang ke Surabaya. Dia keliling seluruh Surabaya, tanya-tanya langganan saya di mana. Akhirnya saat ini dia keliling sampai Ponorogo, sampai Madiun, sampai Tulungagung, sampai Kediri. Semua dihabiskan Bapak. Semua langganan saya dikasih uang, semua dikasih harga lebih tinggi dari saya. Hendri buka berapa, saya tambah 10, saya tambah 25, habis Bapak. Dulu langganan saya puluhan, sekarang langganan saya cuma 1 Bapak, di Blitar aja. Ini baik Bapak. Ngomong gampang Bapak untuk kita mengampuni. Ini bos saya kerja bertahun-tahun, Bapak, sudah 5-7 tahun, tapi dia justru mengkhianati saya, menghancurkan saya Bapak. Enggak mudah Bapak. Ternyata saya sudah putus hubungan Bapak ya. Kira-kira Bapak ya, 2-3 bulan yang lalu, ternyata dia itu membayari saya kelebihan Bapak ya, yang pernah saya ceritakan. Kelebihan 325 juta. Dia sudah menghancurkan saya, menghancurkan pekerjaan saya Bapak. Itu uangnya kelebihan Bapak. Kira-kira diambil atau enggak Bapak? Ya biarin, banyak orang katakan, ya kamu jadi musuh saya. Kalau ini orangnya enggak tahu Bapak, tapi Tuhan perintahkan Bapak, kasih musuh. Saya akhirnya berangkat ke Jakarta Bapak, saya kembalikan, kok ini uangmu lebih. Saya nangis Bapak, kerja yang baik kok, ya. Dia sampai sekarang tetap enggak baik sama saya. Ini enggak mudah Bapak ya. Itulah ya. Enggak gampang untuk kita bisa mengampuni, tapi firman Tuhan ingatkan, kalau saya tidak bisa mengampuni, doa saya enggak pernah dijawab sama Tuhan. Tuhan ingatkan hal yang prinsip pagi hari ini ya. Sebelum kau berdiri berdoa, firman Tuhan katakan apa? Ampunilah terlebih dahulu Bapak. Siapa saja yang pernah melukaimu, siapa saja yang pernah mungkin menghinamu, siapa saja yang mungkin pernah merendahkanmu, siapa saja yang mungkin pernah merugikanmu, siapa saja yang mungkin pernah mengkhianati dalam hidupmu Bapak. Ampuni Bapak ya. Saya percaya ada keindahan waktu engkau mengampuni. Doamu akan dijawab oleh Tuhan ya. Bapak Ibu, kenapa ya Bapak Ibu kita harus mengampuni? Next berikutnya.
Next berikutnya. Ya. Karena begini Bapak Ibu, waktu kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu ya, di dalam pikiran kita ada namanya itu pikiran alam bawah sadar dan pikiran sadar ya. 5% itu pikiran sadar kita dan 95 itu pikiran alam bawah sadar kita. Waktu kita tidak bisa mengampuni orang lain, di situ mulai ada luka, ada kepahitan. Itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Di sini katakan bahwa 95% hidup kita itu dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. Sehingga seringkali kita tidak bisa berbuat baik, seringkali kita tidak bisa taat, seringkali kita tidak bisa berubah, seringkali kita nggak bisa bertumbuh Bapak Ibu. Waktu ada luka, ada duri dalam hidupan kita yang menguasai hidup kita, yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, yang mengontrol hidup kita Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, berapa banyak hidup kita tidak bisa berubah. Hidup kita tidak bisa bertumbuh, hidup kita tidak bisa berbuah. Karena ada luka-luka yang masuk dalam hidup kita, yang masuk dalam alam bawah sadar kita, sehingga menguasai hati pikiran kita. Firman Tuhan katakan di sini, di dalam Markus 7 ayat 21-23 katakan, hati berhubungan erat dengan pikiran. Dalam Markus 7 ayat 21 katakan, segala sesuatu timbulnya dari dalam, dari hati orang apa? Timbul pikiran jahat, perjinan, pemburuan, iri hati, bebal, semua timbulnya dari dalam dan itu sangat menajiskan. Karena itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ apa? Terpancar kehidupan. Ya, next berikutnya ya. Maaf saya minta. Jadi Bapak Ibu ya, di dalam sistem otak manusia ya, itu ada namanya itu sistem limbik otak Bapak Ibu. Yang kecil itu adalah sistem limbik otak. Sistem limbik otak ini adalah tempat alam bawah sadar kita. Ini adalah yang menyimpan perbendaharaan hati kita. Semua luka kita ya, kepahitan ya, sakit hati, ketakutan, trauma itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, itu disimpan di apa? Alam bawah sadar kita, di sistem limbik otak kita. Dan duri ini kalau nggak disembuhkan Bapak, itu menguasai hidupmu Bapak ya. Seperti firman Tuhan katakan, waktu benih jatuh bersama semak duri Bapak, benih itu bisa bertumbuh enggak Bapak? Bisa bertumbuh. Mungkin firman itu sudah masuk ke dalam pikiran sadar kita, mungkin sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, tapi waktu masih ada luka, waktu masih ada kepahitan Bapak Ibu, waktu masih ada trauma, ada dosa dalam hidup kita Bapak Ibu, benih itu bertumbuh bersama-sama ya, benih itu dihimpit dan akhirnya benih itu mati dan benih itu tidak bisa bertumbuh. Nah seringkali ini Bapak, waktu kita tidak mengampuni Bapak, ya karena itu pagi hari ini Tuhan ingatkan supaya kita mengampuni. Waktu kita tidak mengampuni, di dalam Roma 7 ayat 15-17 firman Tuhan berbunyi demikian, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Di sini katakan, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku, Bapak Ibu. Jadi waktu kita tidak bisa mengampuni, Bapak Ibu, di sini katakan justru apa yang baik, justru apa yang berkenan kepada Tuhan itu tidak kita lakukan. Justru apa yang benci, yang tidak baik itu yang kita lakukan. Berapa banyak kita seringkali sebagai anak Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang jahat, Bapak Ibu, karena masih ada duri dalam hidup kita, masih ada kepahitan, ada luka dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan pagi hari, ampuni Bapak Ibu, supaya hidupmu bisa berubah. Percuma Bapak Ibu, engkau mendengar firman Tuhan berkali-kali, engkau ikut seminar apapun, mendengar kebenaran apapun, khotbah pendeta siapapun, kalau engkau nggak bisa mengampuni, benih firman nggak pernah bertumbuh dalam hidup, benih itu akan mati, hidupmu nggak pernah berubah, hidupmu tidak pernah berubah, tidak pernah berbuah. Yang sudah katakan amin. Ampuni pagi hari ini Bapak Ibu, siapapun. Saya belajar Bapak Ibu, nggak mudah di saat krisis ini. Bahkan Bapak Ibu ya, saya punya pegawai Bapak Ibu, kantor saya hari ini yang paling ramai pun Bapak Ibu, itu diambil alih oleh pegawai saya Bapak Ibu. Pegawai saya yang sudah ikut saya Bapak Ibu, sudah mulai tahun 98, baik dengan saya. Tiba-tiba kemarin kontrakan saya habis, saya punya 2 kantor di Madiun, yang satu saya suruh jaga pegawai saya yang lama ini. Saya waktu beli kantor baru tak suruh pindah ke tempat baru, nggak mau.
Dia mau tempat dilema. Ternyata kemarin saya lihat di CCTV Bapak Ibu. Ternyata pegawai saya itu cari untung sendiri Bapak Ibu. Ya, ngambil untung sendiri bertahun-tahun sampai dia punya uang. Waktu akhirnya kantor itu saya pindah, tiba-tiba ini diambil alih, dia buka di kantor lama saya, dia mengatakan ke nasabah saya bahwa itu tetap kantor saya. Akhirnya papan nama yang saya tulis PT Hendri Kediri, saya tolong anak saya Tepen, tolong tulisannya diambil. Jadi dia katakan, ini kantornya Pak Hendri. Jadi langganan saya itu kesasar di kantor lama terus banyak Pak Ibu. Kapan itu ada 3 nasabah datang, habis dari sana terus makan pas di depan kantor saya yang baru. Ditanya sama anak saya Tepen, loh dari mana Pak? Oh dari kantor lama. Loh itu bukan kantor Papa, loh katanya ini kantornya Pak Hendri ya. Itu sudah bertahun-tahun kerja sama saya baik, gara-gara uang dia lupa sama saya Pak Ibu. Orang itu gara-gara uang bisa lupa sahabat, gara-gara uang itu bisa lupa saudara. Bahkan saya punya teman di Surabaya Bapak. Itu cuman gara-gara uang dia punya adik yang punya pekerjaan sama saya katakan, itu adikmu ya di Majen Sungkono? Bukan, sapi itu. Bahkan luar biasa dia katakan, itu RW katanya itu. Itu bukan manusia, itu RW katanya. Maaf kalau saya ngomong kasar. Jadi waktu engkau nggak bisa mengampuni itu menguasai hidup, bahkan seringkali engkau nggak bisa melakukan yang baik. Justru yang baik, justru yang berkenan kepada Tuhan itu tidak kita lakukan. Justru yang tidak baik, justru yang tidak berkenan, firman Tuhan katakan, bukan apa yang aku kehendaki, bukan apa yang kita inginkan yang kita perbuat, tetapi yang aku benci, apa yang tidak baik, apa yang jahat, itulah yang aku perbuat. Karena dalam hidupmu masih ada kepahitan. Mau Bapak Ibu engkau berubah, cabut duri, cabut kepahitan dengan engkau mengampuni Bapak. Kalau engkau tidak mengampuni Bapak, hidupmu enggak pernah dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi itu keindahan yang pertama ya, untuk kita mengampuni, yaitu doa kita dijawab oleh Tuhan. Next berikutnya. Ini, di dalam 1 Timotius 2:8 katakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Di sini bukan hanya laki-laki ya, karena firman Tuhan seringkali yang dipakai ya disebutkan laki-laki ya. Karena firman Tuhan pagi ini katakan, karena itu aku mau supaya di mana semua orang percaya, setuju dengan saya? Berdoa dengan menadahkan tangan ya, yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Saya nggak tahu pagi hari ini Bapak Ibu ya, apakah masih ada marah? Apakah masih ada perselisihan? Waktu engkau berdoa, engkau mengangkat tanganmu Bapak Ibu. Tuhan ingatkan pagi hari ini, ampuni Bapak Ibu, sebelum engkau mengangkat tangan, sebelum engkau berdoa, sebelum engkau melayani, sebelum engkau bekerja, sebelum engkau melakukan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Supaya doamu dijawab sama Tuhan. Amin. Percuma Bapak Ibu, engkau berdoa mungkin 5 kali, 10 kali, ratusan kali. Kalau doamu enggak dijawab sama Tuhan, percuma. Orang Chinese katakan boje, percuma. Karena Tuhan ingatkan pagi hari ini ya, ampuni sekiranya sebelum engkau berdoa, sebelum engkau melayani, sebelum engkau bekerja. Walaupun itu tidak mudah Bapak Ibu, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Next berikutnya. Ya, ini hal yang penting ya. Apa yang disimpan di hati atau diingat di pikiran kita itu menjadi milik kita Bapak Ibu. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Apa yang disimpan di hati dan yang diingat di pikiran kita itu menjadi milik kita. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 20 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Jangan disimpan di hati ya. Jangan diingat di pikiran. Tapi apa? Engkau ampuni, engkau lupakan, engkau tinggalkan. Kalau engkau enggak lupakan, engkau enggak tinggalkan, itu menjadi milikmu, itu tersimpan dalam hidupmu. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Banyak suami istri ya, kadang-kadang ada masalah itu enggak diselesaikan. Ya kalau tidur, kadang-kadang tidur di kamar sebelah ya. Kadang masalah kecil-kecil.
Kadang singgir satu hadap utara, satu hadap selatan, satu timur, satu barat. Sebelum matahari terbenam selesaikan. Itu yang menguasai hidupmu, menguasai hati pikiranmu. Berapa banyak ya firman Tuhan katakan ya, pohon yang baik pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Kalau hati pikiranmu tidak baik, pasti apa? Ucapanmu tidak baik, tindakanmu tidak baik, pekerjaanmu tidak baik, perilakumu tidak baik. Barang yang baik keluar dari perbendaharaan hatimu. Kalau perbendaharaan hatimu baik, pasti keluar baik. Berapa banyak orang seringkali ngomongnya tuh gatel nih hati, Bapak. Ngomong sedikit itu tapi melukai. Dulu istri saya itu kalau ngomong sedikit aja, dikit, tapi mantap, Bapak. Orang bisa menangis ya. Pembantu saya sampai dulu habis saya menikah 8 kali ganti pembantu. Itu kalau ngomong itu waduh, gatel nih hati. Wah. Ternyata segala sesuatu yang dari mulut yang kita ucapkan itu semua bersumber dari hati kita, Bapak. Ada luka yang nggak pernah diselesaikan. Ya karena itu ampuni, Bapak ya. Next berikutnya. Jadi di sini katakan kepahitan adalah pintu masuknya dosa, Bapak ya. Bapak Ibu, cepat saja Bapak ya. Sebelum papa saya meninggal, Bapak ya. Papa saya pesan sama saya. Sen, papa ini bukan orang yang punya, papa orang sederhana ya. Tapi pesan papa, rasanya papa nggak bisa sembuh ya. Papa saya kena kanker paru-paru stadium 5, stadium 4. Dia katakan, Sen, jadi anak yang jujur. Itu saya ingat Bapak Ibu dalam hidup saya. Sekalipun saya bukan menjadi orang kaya, saya mau jadi orang yang jujur, Bapak. Sepanjang seumur hidup saya tidak pernah berbohong, Bapak. Tapi sejak Bapak Ibu anak saya mencuri uang saya, anak saya telepon waktu SMP dia mencuri uang saya, Bapak Ibu. Dia ngambil uang saya, dia jual di kantor saya. Dia atas namakan temennya, Bapak Ibu. Sampai 7 juta lebih, Bapak Ibu. Waktu anak saya mencuri uang saya menjadi marah, Bapak Ibu. Saya pahit, saya kecewa sama anak saya. Kamu itu dari kecil saya besarkan, besar-besar kamu jadi apa? Pencuri. Akhirnya saya marah, saya tanya, Tepen kamu ngambil uang papa? Dia katakan tidak. Tepen kamu mengambil uang papa? Tidak. Saya tanya sekali, Tepen kamu ngambil uang papa? Saya teriak. Iya Pak. Langsung saya marah, saya tampar, saya hajar anak saya, Bapak. Saya tendang anak saya. Kamu maling. Saya tendang, saya hajar anak saya, Bapak. Sampai tangan saya bengkak, setelah itu saya pingsan, Bapak. Begitu kepahitan menguasai hati pikiran saya, Bapak. Saat itu saya tidak bisa mencintai anak saya, saat itu saya tidak bisa menerima anak saya, Bapak. Kepahitan adalah pintu masuknya dosa, Bapak. Sejak saya tidak bisa mengampuni anak saya, saat itulah dosa masuk dalam hidup saya, Bapak. Saya mulai bisa berbohong, saya membohongi istri saya bisa mengambil uang, saya kasihkan wanita yang lain. Hidup saya hancur, semakin saya menyimpan kepahitan, Pak, hidup saya semakin hancur, saya jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu, jangan simpan kepahitan. Hidupmu akan hancur, Bapak. Tuhan pagi hari ini ingin sembuhkan hidupmu. Saya nggak tahu berapa lama engkau mengenal Tuhan, berapa engkau mengiring Tuhan, berapa lama engkau melayani Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berikan hati dan pikiran Kristus. Ampuni. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, engkau akan menjadi anak-anak yang disayang oleh Yesus, yang disayang oleh Bapa. Bahkan Tuhan perintahkan dia akan kirim Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, menyertai hidupmu selama-lamanya, sehingga engkau bisa hidup dalam kebenaran, sehingga engkau bisa mengampuni. Haleluya. Jadi kepahitan adalah pintu masuknya dosa. Yang kedua, pengampunan melepaskan dosa. Bapak Ibu, saya bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu ya. Saya pernah jatuh dalam dosa. Tapi waktu saya diampuni sama Tante Deni, Om Deni, pengampunan itu menyembuhkan, Bapak. Kalau orang bersalah, engkau terus hakimi, orang itu nggak pernah disembuhkan. Engkau nggak pernah bisa menolong orang itu untuk pulih. Saya minta maaf sama Om sama Tante. Om Tante menerima saya, terima kasih Tante. Waktu saya mendapat pengampunan, itu bisa melepaskan dari semua dosa saya. Hidup saya bisa berubah. Hidup saya bisa bertumbuh. Pengampunan menyembuhkan.
Pengampunan memulihkan. Amin Bapak Ibu. Ada yang luar biasa pagi hari Tuhan ingatkan. Waktu engkau mengampuni, Tuhan menjawab setiap doamu. Yang kedua, keindahan dalam mengampuni. Tuhan akan mengampuni. Next berikutnya, di sini katakan, waktu kita bisa mengampuni, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Bapak Ibu. Di sini katakan Bapak Ibu ya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu. Jadi keindahan kedua yang kita dapat, janji Tuhan, berkat Tuhan yang kita dapat, waktu kita bisa mengampuni, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu. Amin. Rindu Bapak Ibu, kesalahanmu diampuni oleh Tuhan. Kalau kesalahanmu enggak pernah diampuni oleh Tuhan, doamu enggak pernah dijawab oleh Tuhan. Ampuni Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu. Saya ngomong pagi hari, siapapun. Mungkin sahabat, mungkin orang tuamu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin mertuamu. Ampuni pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Mau Bapak Ibu? Tuhan ingin lepaskan hidupmu. Tuhan ingin pulihkan hidupmu. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Waktu kita mengampuni Bapak Ibu ya. Next berikutnya. Tuhan akan melepaskan kita dari belenggu yang mengikat hidup kita. Berapa banyak hidup kita tidak bisa bertumbuh, berapa banyak hidup kita tidak bisa berbuah, berapa banyak hidup kita tidak bisa maksimal Bapak Ibu. Ya karena waktu enggak saya ceritakan Bapak ya. Cerita ini di dalam Matius 18:23 sampai 35. Tapi satu hal ya, waktu seorang hamba yang punya hutang 10.000 dinar, 10.000 talenta, dia tidak bisa membayar, tapi sama raja dia dibebaskan, dilunaskan semua hutangnya. Waktu dia keluar, dia bertemu dengan hamba yang lain berhutang 100 dinar. Tapi dia memegang, dia menangkap, dia mencekik, bahkan tidak mengampuni, bahkan menyerahkan di penjara sampai hutangnya lunas. Artinya orang tidak bisa mengampuni. Tapi di sini katakan di ayat 33 katakan, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau, ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya, ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pagi hari ini ya, ada 3 hal keindahan dalam mengampuni. Yang pertama, waktu kita bisa mengampuni, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, waktu engkau bisa mengampuni, ya Tuhan akan mengampuni semua kesalahanmu. Bukan cuma satu bagian, seluruhnya, semuanya. Bahkan Tuhan melupakan semua kesalahanmu. Tuhan melupakan semua dosamu. Tuhan melupakan semua ketidakbaikanmu. Amin. Yang terakhir, waktu engkau bisa mengampuni, Tuhan akan melepaskan engkau dari semua belenggu dosa yang mengikat hidupmu. Waktu orang tidak bisa mengampuni, next berikutnya, engkau akan diikat oleh 3 algojo, Bapak. Engkau akan terikat sakit penyakit. Kemarin saya cari di internet Bapak Ibu, ternyata waktu orang tidak bisa mengampuni, orang itu bisa terkena penyakit ya, psikoterapi atau apa ya, saya lupa ya. Di sini penyakit mental, yang mengatakan penyakit mental bisa jadi juga akan berpengaruh pada fisik seseorang. Orang yang tidak bisa mengampuni akan terikat sakit penyakit, bisa terkena eksim, hipertensi, tekanan darah tinggi, radang perut, penyakit jantung, ya, psoriasis, sakit pinggang bagian bawah, dianggap rentan diperparah oleh faktor mental seperti stres dan rasa cemas. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu ya, saya dulu punya driver ya. Pegawai saya ini, dia punya istrinya orang yang sederhana, orang desa. Istrinya itu dibohongi terus Bapak Ibu. Dia buat surat ini untuk ambil di bank, untuk utang di bank, ternyata itu untuk buat surat nikah Bapak Ibu. Istrinya dibohongin sampai dia punya istri 4. Suatu saat istrinya tahu bahwa suaminya itu berkhianat, berbohong sama dia. Akhirnya istri ini orang yang sederhana, orang desa, dia cuma mengalah, dia menerima. Tapi dia menyimpan kepahitan. Bertahun-tahun dia menyimpan kepahitan Bapak Ibu. Singkat cerita, dia terkena sakit lumpuh dia.
Dia stroke, lumpuh, nggak bisa berjalan. Dibawa ke dokter, bertahun-tahun dia nggak bisa sembuh. Akhirnya driver saya ini saya ajak ikut camp, saya ajak bagaimana pria bisa dipulihkan. Saya ajak adik saya Pak Togar, oh nggak ada ya. Akhirnya Pak Togar jemput istri driver saya, itu digendong, dibawa ke tempat seminar itu. Akhirnya di situ terjadi rekonsiliasi. Ya, driver saya cuma tanya, saya minta maaf, apakah kamu bisa mengampuni aku? Istrinya menangis, Bapak. Dia katakan, aku benci sama kamu. Kamu selingkuhi aku, kamu gak setia sama aku. Aku mungkin orang desa, orang gak punya. Tapi pagi hari ini, saya mengampuni kamu. Terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Suami istri ini berpelukan, Bapak. Seminggu kemudian, Bapak, terjadi mujizat. Dia seorang muslim, saudara sepupu kita. Istrinya disembuhkan oleh Tuhan. Seminggu kemudian waktu dia bisa mengampuni suaminya, dia bisa berjalan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Waktu engkau bisa mengampuni, engkau akan dilepaskan dari belenggu sakit penyakit, dari kebiasaan buruk, dari kuasa roh jahat yang seringkali mengikat hidup kita. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, ada keindahan, ada berkat, ada janji Tuhan. Waktu kita bisa mengampuni, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni semua kesalahanmu. Yang ketiga, Tuhan akan lepaskan engkau dari semua belenggu. Berapa banyak hidupmu tidak bisa berlari cepat, berapa banyak hidupmu tidak bisa maksimal, berapa banyak hidupmu cuma biasa-biasa, Bapak. Tapi pagi hari ini waktu engkau mengampuni, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan semua belenggu yang mengikat hidupmu. Sehingga firman Tuhan di sini katakan, mungkin kau nggak pernah sukacita, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan waktu engkau bisa mengampuni, Yohanes 15:11 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, supaya sukacita Tuhan ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan berikan sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itu tidak dibatasi oleh situasi, kondisi apapun. Tuhan berikan sukacita itu dalam hidupmu. Bahkan sukacita yang sempurna itu Tuhan berikan dalam hidupmu. Bahkan firman Tuhan katakan, hidupmu menjadi maksimal. Karena Tuhan sudah lepaskan kau dari semua belenggu yang mengikat hidupmu, Bapak. Mari kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Ya, mungkin firman ini sering kita dengar. Tapi kalau pagi hari ini Bapak Gembala berikan tema ini, ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, Bapak, untuk kita bisa mengampuni orang yang melukai kita, yang mengecewakan kita, yang menghancurkan kita, yang mungkin pernah membuang kita, melecehkan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, melayani lebih sungguh. Haleluya. 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 Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh.
pujian ini. Ibu-ibu saja yang angkat pujian ini, mengampuni. Ibu-ibu saja. Pagi hari ini Tuhan ingatkan Bapak Ibu. Tuhan ingin lepaskan engkau dari semua belenggu yang mengikat hidupmu. Mungkin selama ini hidupmu gak pernah bisa maksimal. Ada ketakutan, ada kepahitan. Banyak doamu yang dijawab oleh Tuhan. Mungkin seminggu, 1 bulan, bertahun-tahun. Mungkin masih ada luka kepahitan. Mungkin ada orang yang mengecewakan hidupmu. Mungkin pagi hari ada orang yang menghina hidupmu. Ada orang yang merendahkan hidupmu. Ada yang membuang hidupmu. Ada yang merugikan hidupmu. Ada yang mengkhianati hidupmu. Tapi firman Tuhan ingatkan pagi hari ini, ampuni. Lepaskan pengampunan pagi hari ini. Tuhan akan lepaskan kau. Tuhan akan bebaskan kau. Tuhan akan menjawab semua doamu. Tuhan akan mengampuni semua kesalahanmu. Engkau menjadi maksimal. Engkau menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sama sekali lagi. Waktu selanjutnya kami serahkan Kak Robert. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan rindu mengampuni kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami percaya kami kembali dikuatkan kehidupan kami Tuhan. Kembali dibukakan mata kami ya Tuhan, mata rohani kami. Sekiranya ada sesuatu yang menghalangi hidup kami untuk kami bisa mengalami rencana-Mu, kasih-Mu, mengalami keberkatan daripada Engkau Tuhan. Firman-Mu mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang menghalangi, yaitu ada kepahitan, ada kekecewaan. Namun firman-Mu memberikan kekuatan. Ketika kami mengampuni, melepaskan pengampunan itu, maka pintu yang menghalangi, maka halangan yang ada dalam kehidupan kami Engkau cabut ya Tuhan. Saat kami memberikan pengampunan, setiap belenggu yang menguasai hidup kami karena sebuah kekecewaan diangkat oleh Engkau saat kami memberikan pengampunan. Berikan kami sukacita ya Tuhan. Berikan kami penghiburan yang luar biasa. Kekuatan yang datangnya daripada Engkau memampukan kami, bahkan Roh Kudus akan memberikan tuntunan, kesejukan dalam hati kami, memberikan penghiburan yang sempurna sehingga kami sanggup mengampuni. Dan kami mengalami pengampunan yang luar biasa. Bahkan kami sudah menikmati pengampunan yang luar biasa daripada Engkau melalui karya yang di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Bapak Hendrianto Jangsen bersama keluarga dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan. Memberkati kami semua segenap jemaat Tuhan yang merenungkan kebenaran firman-Mu, melakukan, membagikan firman-Mu dalam sepanjang hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan korban persembahan dengan penuh sukacita kami, dengan rasa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan, kembali diingatkan hari Kamis tanggal 13 Mei adalah hari yang ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pertama jam 6, ibadah kedua jam setengah 9 pagi, ibadah ketiga jam 5 pagi. Dan sekali lagi ada pengumuman,
Doa 10 hari dimulai hari Jumat setiap jam 6:30 malam. Hari Kamis ya, doa 10 hari udah termasuk dengan ibadahnya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyikan pujian mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawah lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, sekali lagi katakan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu, bahkan berkat-Mu lebih dari hidup kami semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawah lidahku memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, kiranya dengan penucapan syukur kita bersama-sama semua pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih sayang yang luar biasa yang dahsyat daripada Kristus Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.